Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermie Gridlot chapter 755. Kali ini setelah Lusu berada di sekolah, ia kemudian pulang dan bersama dengan Cheng Zuan. Kali ini dia tengah akan mengunjungi pesta pernikahan. Tapi sebelum itu, tiba-tiba dokter kemudian melihat dan menjenguk Lusu. Itu atas perintah dari ibunya. Lusu kemudian melamun di balik jendela. Nampaknya sang ibu khawatir kenapa Lusu bisa seperti itu. Ia terlihat aneh tak seperti sedia kala. Ia seperti merenung dan ingin mencari seseorang. Lantas sang ibu dari Lusu itu berkata kepada sang dokter, dokter, apakah masih ada harapan bagi Sioso?" Ucapnya mengatakan itu. Sang dokter hanya terdiam. Sesaat kemudian ia kemudian berkata kepada ibu dari Lusu, "Nyonya, untuk masalah psikologis seperti ini, dokter dan bidang kedokteran hanya dapat memberikan dukungan tambahan," ucap sang dokter mengatakan hal itu. Lantas sang dokter kemudian berkata kembali kepada sang ibu untuk kesembuhan Luso. "Kuncinya tetap ada pada diri Luso," ucapnya mengatakan itu. Sementara itu, Luso tetap melamun dan mencari seseorang yang ia dambakan di dalam hatinya. Tapi ia tidak tahu siapakah orang tersebut. 5 menit kemudian, Lusu kemudian bersiap untuk menghadiri pesta, yakni pesta pernikahan temannya. Lusu kemudian berdandan dan bersiap untuk menuju ke pesta tersebut. Ia kemudian mengenakan kemeja dan kemudian mawar tepat di sebelah kiri tangannya. Ia kemudian berkata dan memandangi cermin yang ada tepat di depannya. Ia kemudian menunggu Cheng Zuan untuk datang ke tempat ini. Tak lama setelah itu Cheng Zuan dan juga Cheng Qi kemudian datang menghampiri Lusu. Ia kemudian membuka pintu, mengetahui bahwasanya Lusu saat ini tengah berdandan. "Hei kakak Su, kamu di sini, sudah saatnya kita harus keluar dan kemudian menyambut tamu," ucap dari Cheng Qi berkata kepada Lusu. Nampaknya kali ini ada pesta pernikahan dan Lusu diundang ke pesta tersebut. Nampaknya Cheng Zuan dan juga Cheng Qi sangat gembira dan akan melaksanakan kegiatan ini bersama dengan Lusu. Lusu yang nampak santai, ia kemudian menatap wajah dari mereka berdua. Lusu kemudian menoleh ke arah Cheng Zuan dan juga Cheng Qi. "Oke, setelah ini akan ke situ dan aku akan pergi bersama kalian," ucap Lusu mengatakan itu dan mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu sesegera mungkin untuk menuju ke pesta pernikahan. Di perjalanan menuju pesta tersebut, nampak Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lusu, "Saudara Su, apakah kamu masih menunggu orang itu?" Ucapnya mengatakan hal itu kepada Lusu. Cheng Zuan kemudian berkata kembali, "Mengapa Anda tidak berhenti menunggu? Saya dengar bahwa ada pengiring pengantin yang baik hari ini. Tampan dan rupawan, keluarga yang baik dan seorang guru. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Ucap Cheng Zuan berkata kepada Lusu. Cheng Qi kemudian menimpali perkataan dari Cheng Zuan. Ia juga mendukung Lusu untuk mendapatkan seseorang. "Ya, siapa yang bicara tentang cinta di era ini? Cinta itu tak penting. Itu tak harus kamu. Itu baik-baik saja selama kita bisa melakukannya," ucap dari Cheng Qi berkata seperti itu kepada Lusu. Lusu hanya bisa tersenyum. Ia kemudian berkata kepada teman-temannya itu, "Oke, biarkan saya pikirkan saja nanti," ucap Lusu mengatakan hal itu dan mereka bertiga menuju ke pernikahan. Ternyata di sini pernikahan itu sudah didatangi oleh semua orang yang ada di tempat itu. Sambil makan enak-enak, di sini Cheng Zuan nampaknya mendekati sang perempuan cantik, pengantin perempuan. Tak lama setelah itu sang MC kemudian berkata kepada semua hadirin yang ada di sini, "Oke, selanjutnya hadirin yang terhormat, ini adalah waktunya lempar buket. Teman-teman yang ingin berbagi keberuntungan dari pengantin, jadilah pembantu dan maju ke depan," ucapnya mengatakan hal itu. Nampaknya di sini adalah momen di mana akan melempar bunga dan siapa yang mendapatkan bunga itu dipastikan tahun berikutnya dia akan selanjutnya ikut menikah.
Chang Zuan kemudian berkata kepada sang perempuan, pastikan membuangnya, itu nanti akan didapatkan. Ucap Chang Zuan mengatakan itu kepada orang yang ada di sampingnya. Sementara itu Lu Su di belakang sana pun nampak santai-santai saja. Semua orang nampak bersorak dan ingin mendapatkan buket itu. Seraya menginginkan sesuatu bahwasanya ia akan mendapatkan pernikahan di tahun selanjutnya. Tapi tidak untuk Lu Su. Lu Su hanya santai saja melihat orang-orang yang sangat aneh di depannya. Mereka teriak-teriak dan ingin mendapatkan buket itu. Tapi Lu Su tidak seperti itu. Ia hanya tenang-tenang saja dan memikirkan seseorang di dalam hatinya. Tapi tetap dia tidak tahu siapa yang ia pikirkan. Seseorang kemudian berkata kepada Lu Su dengan nada yang keras, "Saudara Su, angkat tanganmu, buket itu akan datang kepadamu." Ucapnya mengatakan itu. Tiba-tiba buket itu sudah sampai ke arah Lu Su. Dan seraya Lu Su menggapainya, tiba-tiba buket itu kemudian terjatuh ke tanah. Baks! Tak lama setelah itu seseorang kemudian mendekat ke arah Lu Su. Ia mencoba untuk membantu Lu Su mendapatkan buket itu. Semua orang pun panik dan mengetahui bahwasanya Lu Su tidak mengambilnya. Hei, kenapa? Dia tidak mengambil barang itu, padahal itu baik untuknya. Apakah dia tidak menginginkannya? Ucap seseorang di sana. Lu Su nampaknya tidak menanggapi hal itu. Ia kemudian tak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu sang perempuan kemudian datang menghampiri Lu Su. Ia kemudian mengambil buketnya dan mengangkatnya dan memberikan kepada Lu Su. "Selamat ya, sepertinya giliran Anda dan selanjutnya akan menikah," ucap perempuan itu kepada Lu Su dan memberikan buket itu. Lu Su hanya bisa berterima kasih. "Terima kasih. Oke, saya terharu." Lu Su hanya bisa menatapi buket tersebut. Ia memikirkan seseorang, tapi siapa yang akan bisa menyanding bersama Lu Su? Lu Su pun tidak tahu, bahkan semua orang pun bingung. Lu Su kemudian berkata dalam hatinya, "Pernikahan, ya, bahkan si gemuk kecil itu sudah menikah." Ucap Lu Su mengatakan hal itu. Nampaknya di sini Lu Su memikirkan seseorang, tapi dia juga tidak tahu siapa orang tersebut. Lu Su kemudian berkata dalam hati, "Tapi di mana kamu?" Ucapnya mengatakan itu sambil memikirkan bayangan orang lain. Tiba-tiba air mata Lu Su kemudian menetes jatuh tepat di atas bunga itu. Dan di sini Lu Su nampaknya sudah ingin mendapatkan seseorang. Tapi tiba-tiba sang MC kemudian mendekat ke arah Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya Lu Su tengah menangis. Alu, kenapa pengantin pria ini menangis?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lu Su sangat bahagia karena pengantin yang ada di depan telah sukses melancarkan aksinya. Lu Su kemudian menatap ke arah MC dan tersenyum. Ia kemudian berkata kepada sang MC, "Oh, aku hanya bahagia untuk saudaraku yang baik," ucapnya mengatakan itu. Sang MC kemudian menimpali, "Benarkah dia saudaramu yang baik?" Ucapnya mengatakan itu. Keesokan harinya di sini nampaknya Cheng Zuan kemudian mengirimkan foto-foto anaknya ke grup WhatsApp milik Lu Su dan Cheng Qie. Cheng Zuan kemudian berkata, "Seperti melihat kelahiranku sendiri, mirip juga denganku, bukan Lu Su?" Ucap Cheng Zuan bergumam kepada Lu Su. Lu Su kemudian berkata dan mengucapkan selamat kepada Cheng Zuan karena telah memiliki momongan. "Selamat Chen," ucapnya mengatakan itu. Cheng Zuan kemudian menimpali, Kakak Su, jangan hanya mengucapkan selamat. Apa kabarmu? Kapan kamu akan mendengar kabar baik darimu?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lu Su terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Cheng Zuan. Sepertinya itu sangat aneh dan Lu Su terus memikirkannya. Lu Su kemudian beranjak dari tidurnya dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Sambil membawa HP, "Di sini mari kita tunggu sedikit lagi. Saya juga ingin menunggu sedikit lagi," ucap Lu Su kepada Cheng Zuan ke grup WhatsApp-nya. Lu Su kemudian mengambil jaketnya dan beranjak pergi dari tempat itu. Tidak tahu dia harus pergi kemana. Dan jadi
Penantian ini berlangsung selama 19 tahun. Lu Su menanti seseorang dan sampai saat ini ia kemudian tidak mendapatkan siapa-siapa. Bahkan setelah keluarganya wafat di usianya yang cukup banyak. Orang tua Lu Su kemudian meninggal dunia satu persatu. Meskipun mereka tidak memahami pikiran anak mereka, mereka tetap menghormati pilihan Lu Su. Sangat disayangkan bahwa mereka tak dapat melihat orang yang ditunggu Lu Su. Pada akhirnya, Lu Su kemudian berpindah dari tempat ia tinggal. Ia kemudian menuju ke suatu tempat yang dimana dia tidak mampu untuk membayarnya. Perekonomian Lu Su cukup mencengangkan. Di usia 47, Lu Su kemudian pergi. Lu Su kehilangan pekerjaannya dan dia tak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ia hanya minum setiap hari dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada usia 50 tahun, Lu Su minum bersama saudara baiknya di rumah. Lu Su kelihatan bingung dan bagaimana ini harus berjalan. Di usia yang sudah menyadari takdirnya, mereka tak perlu lagi bersosialisasi dan bermain-main mewah. 2 botol minuman Coca-Cola itu cukup untuk menenangkan hati Lu Su. Di usianya yang sudah tua, nampaknya Cheng Qi kemudian berkata kepada Lu Su dan juga Cheng Zuan, marilah kakak Su, biarkan aku bersambut padamu, biarkan kita mengatakannya di depan orang lain. Ini ucapan terima kasih karena telah meminjamkan saya uang dari waktu ke waktu dan membantu saya melalui masa-masa sulit, ucap Cheng Qi yang kali ini tengah dibantu oleh Lu Su. Lu Su pun nampaknya terus menunggu seseorang, tapi Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lu Su, sambil minum Coca-Cola ia berkata, kakak Su, kamu tahu apa? Terkadang aku sangat iri padamu. Membesarkan anak dan hidup sangat sulit. TK kalian harus menang di garis start, itu membutuhkan uang. Kelas bimbingan membutuhkan uang. Dan perkemahan musim panas di luar negeri yang diselenggarakan oleh sekolah. Anak itu ingin ikut, jadi saya harus mengeluarkan uang lagi, ucap Cheng Zuan yang kali ini tengah berada di posisi keuangan yang cukup tidak stabil. Tapi Cheng Zuan itu adalah orang kaya, jadi tenang-tenang saja. Cheng Qi kemudian menimpali perkataan dari Cheng Zuan. Tapi tak ada pilihan, anak itu menjanjikan jadi saya harus menghabiskan uang, ucapnya mengatakan itu. Lantas mereka kemudian berkata, jadi aku mengorbankan hidupku sendiri. Saya bekerja keras untuk mencari uang, meminjam uang untuk menciptakan kondisi baik baginya. Tapi pada akhirnya, wah, kelihatannya di sini Cheng Qi sedikit marah. Saat ia mendaftar kuliah, saya surati dia untuk memilih jurusan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi dia berkata tidak ingin hidup dengan nilai seperti saya. Lu Su yang mengetahui hal itu hanya bisa tersenyum sambil minum Coca-Cola. Pada saat itu saya merasa benar-benar ada jurang antara anak dan orang tua. Tapi untungnya setelah dia mulai bekerja dia perlahan-lahan mulai memahami saya, tetapi Lu Su kemudian meminum kembali minumannya. Tapi saya ingin ceritakan banyak tentang kehidupan. Dia ingin pada memberitahu dia untuk jangan kompromi dengan kehidupan, jangan kompromi dengan dunia. Nampaknya di sini Cheng Qi kemudian kelelahan, ya kemudian kebanyakan minum. Dan dia sangat menangis. Sialan, kenapa minuman keras ini sangat kuat? Wah, mungkin itu adalah tidak. Lanjut saja. Kakak Su, sebenarnya aku sedikit iri padamu. Iri bahwa kamu sendirian tak dapat pernah kompromi. Kamu tahu, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lu Su kemudian sedikit kesal akibat perkataan dari itu. Ya kemudian berkata kepada Cheng Qi dan juga Cheng Zuan. Sebenarnya saya sudah berpikir untuk kompromi, tapi saya sudah menunggu sampai sepanjang ini. Jadi tidak ada masalah jika perlu waktu lebih lama lagi. Ucap Lu Su yang kali ini tengah menunggu seseorang dan sampai saat ini belum mendapatkannya. Di tempat lain seseorang kemudian melihat, begitu ya, bagaimana jika pada akhirnya dia tetap tak muncul? Ucap Cheng Zuan mengatakan hal itu kepada Lu Su. Lu Su kemudian meminum Coca-Colanya dan ia kemudian tak mengatakan sepatah kata pun kepada Cheng Zuan.
Hari sudah larut malam dan di sini banyak sekali mobil-mobil yang kemudian melintas. Sudah waktunya untuk Lusu pulang dan berpamitan. Lusu kemudian hanya tersenyum mendengarkan perkataan Cheng Zuan dan juga Cheng Ge. Lusu kemudian berkata kepada mereka berdua, kemudian aku akan menunggu seumur hidupku lagi. Ucap Lusu sambil santai menunggu keberadaan si Yoyo. Tapi Lusu tidak tahu si Yoyo itu siapa dalam pikirannya. Dalam pikirnya tidak pernah terbantahkan bahwasanya si Yoyo itu terus mendampinginya selama hidup. Tapi di sini pandangan tentang si Yoyo tidak ada. Sementara itu di tempat lain di kota Bulau, si Yoyo yang mengetahui hal itu nampaknya dia ikut sedih. Lantas ia meneteskan air mata. Apakah ini kesalahan hati yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri? Ucap dari si Yoyo mengatakan itu kepada Miao Miao. Miao Miao yang mengetahui hal itu, ia kemudian berkata kepada si Yoyo, baiklah, dia tidak pernah mengalami kehidupan yang benar-benar biasa selama hidupnya. Di Pamanglo, seseorang yang membuat keputusan selama hidupnya pada akhirnya terperangkap oleh satu pilihan. Dia tidak mau, ucapnya mengatakan itu. Lantas Miao Miao kemudian berkata kembali kepada si Ayu, hei ngomong-ngomong kamu punya peta gelap kan? Ucapnya mengatakan itu. Sontak si Ayu kemudian terdiam. Ia sedikit marah kepada Miao Miao. Ia kemudian berkata sambil menatap Miao Miao. Siapa sebenarnya Anda? Bagaimana Anda bisa tahu banyak hal? Ucapnya mengatakan itu kepada Miao Miao. Miao Miao kemudian merubah dirinya menjadi api. Ia kemudian merilis kekuatannya. Namaku atau julukanku adalah Miao Miao, seperti Miao di dalam api. Aku pernah menjadi nyala api di hatinya. Ucap dari Miao Miao kepada Xiao Yu. Ia berkata dia adalah nyala api di dalam tubuh Lusu. Sontak seluruh ruangan kemudian terbakar dan nyala api energi spiritual milik Miao Miao itu mampu untuk memberikan sensasi kepada Xiao Yu. Miao Miao kemudian lantas berkata kepada Xiao Yu, pada saat yang sama saya adalah makhluk dari nebula bintang keenamnya yang bertanggung jawab atas kesengsaraan hati. Nama asli saya adalah Chu Hui, ucapnya sambil mengatakan itu kepada Xiao Yu. Xiao Yu pun bingung. Ia kemudian berkata dalam hatinya, Lusu menyebutkan bahwa ada nyala api putih yang setengah mati di dalam hatinya. Tapi sebelum itu, Miao Miao kemudian berkata kembali kepada Xiao Yu, saya diperintahkan di sini sejak lama yang lalu untuk menunggu hari ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran di dalam hati Lusu. Ucapnya seperti itu kepada Xiao Yu. Xiao Yu yang menyadari hal itu nampaknya ia mengerti apa yang ada di depannya itu. Ia kemudian melihat Miao Miao dan berkata dalam hati, saya tak menyangkal api ini berbentuk manusia dan bersembunyi di dalam relik selama ini. Miao Miao kemudian berkata kembali kepada Xiao Yu, mengapa Anda tak berbicara? Apakah bisa karena seperti dalam buku cerita, mendengar kata kunci itu tiba-tiba memicu ingatan Anda tentang kehidupan masa lalu Anda? Ucap Miao Miao kepada Xiao Yu. Xiao Yu kemudian berteriak, jadi apa jika saya tidak ingat? Ucapnya mengatakan hal itu. Xiao Yu kemudian mengatakan kembali kepada Miao Miao, hidup ini adalah hidup ini. Lu Xiao Yu adalah Lu Xiao Yu, bukan siapapun dari gudang pandang di masa lalu. Ucap Xiao Yu yang sangat marah kepada Miao Miao akibat olahnya yang kali ini bersama dengan Lusu atau memenjarakan Lusu ke dimensi yang lain. Miao Miao yang mendengar hal itu, ia kemudian berkata, oh begitu juga. Lalu bagaimana jika dia mengingat apa yang akan kamu lakukan? Ucapnya mengatakan itu. Lantas Xiao Yu kemudian berkata kepada Miao Miao, itu adalah kebebasannya. Tapi aku akan melakukan segala sesuatu yang aku bisa untuk menempelinya dan mencegah dia mengejar jalan kehancuran yang sama seperti sebelumnya. Wah. Nampak di sini kemudian Miao Miao sedikit ingin tertawa. Menamaikan dia, menghentikan dia. Wah, kamu cukup sangat seperti ini. Apakah kamu bisa seperti Anda tidak tahu takdir peta gelap?
Ucapnya mengatakan itu. Lantas Sioyo kemudian tertegun. Ia kemudian berkata, takdir, apa itu takdir? Ucapnya mengatakan hal itu. Lantas Miao Miao kemudian berbicara kembali. Ya, sebelum kamu mengorbankan segalanya untuk menempelinya, kamu mungkin tak pernah berpikir. Ucapnya mengatakan itu kepada Sioyo. Sioyo kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan peta gelap. Tapi Miao Miao kemudian berkata kembali, peta gelap itu ditakdirkan untuk hancur. Ucapnya mengatakan itu, sontak Sioyo pun terperangah dan cerita pun berakhir di sini.